Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Felisa Feladila dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen saya 20. Pada kesempatan video kali ini saya akan menerangkan materi kimia tentang predikat ilmu kimia. Dalam bentuk yang paling sederhana, metode ilmiah terdiri atas beberapa tahap-tahap operasional. 1. Pengamatan atau observasi. 2. Mencari hasil pengamatan. 3. Perumusan teori. 4. Pengujian teori. Nah, dari 4 tahap metode ilmiah tadi, apa sih sebenarnya metode ilmiah itu? Jadi, metode ilmiah merupakan landasan dalam penyusunan suatu teori dan suatu teori. Harus pengamatan atau fakta empiris. Apabila bukti empiris yang disampaikan tidak sesuai dengan teori yang disusun, maka bukti itu harus dilakukan percobaan ulang dan disusun teori baru yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Setelah kita mempelajari tentang metode ilmu kimia, sekarang kita masuk dalam hakikat ilmu kimia. Nama ilmu kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia yang berarti perubahan materi, oleh ilmuwan Arab Jabir bin Hayyan pada tahun 700 sampai 778, atau berarti sebagai ilmu yang mempelajari tentang rekayasa materi yang mengubah materi menjadi materi yang lain dan secara lengkap. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Sedangkan hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya yang menjadi bentuk lain sehingga terjadi informasi perubahan letak susunan, dan itu semua mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Dan sebenarnya ilmu kimia dikembangkan oleh para ahli untuk menjawab pertanyaan apa dan mengapa tentang sifat materi yang ada di alam. Untuk menjawab pertanyaan apa merupakan suatu fakta, yaitu sifat-sifat materi yang diamati oleh setiap orang, akan menghasilkan pengetahuan deskriptif. Dan untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu materi memiliki sifat tertentu yang menghasilkan pengetahuan teoritis. Dan pada saat kita belajar tentang ilmu kimia, pasti banyak manfaat yang kita dapat dari ilmu kimia, antara lain: 1. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. 3. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Dan di dalam ilmu kimia itu sebenarnya juga terdapat beberapa cabang-cabang ilmu kimia. Setelah kita tahu sebelumnya, kita juga harus tahu cabang-cabang ilmu kimia, karena jangkauan dari ilmu kimia sendiri sangatlah luas. Cabang-cabang ilmu kimia terbagi atas beberapa jenis, antara lain: 1. Kimia analitalik. 1. Kimia analitalik, suatu analisis cuplikan bahan untuk memperoleh pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. 2. Biokimia, ilmu yang mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan reaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. 3. Kimia anorganik, mengkajikan sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. 4. Kimia organik, mengkajikan struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. 5. Kimia fisik, mengkajikan faktor fisik, sistem dan proses kimia, khususnya energetika dan dinamika sistem dan proses tersebut. 6. Kimia teori, studi kimia yang melalui penjabaran teori dasar yang biasanya dalam matematika atau fisika. 7. Kimia nuklir, mengkajikan tentang bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran kimia dalam kehidupan. Sebelumnya, ilmu kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menjadi dasar banyak ilmu lainnya. Banyak orang yang salah mengartikan tentang bahan kimia, karena bahan kimia sering diartikan sebagai bahan yang pasti berbahaya. Padahal semua bahan atau materi di alam atas unsur-unsur kimia. Banyak penemuan baru yang dihasilkan di laboratorium oleh para ahli kimia yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Berikut adalah peran ilmu kimia di dalam bidang kehidupan, antara lain: 1. Bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan, bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat yang dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia serta bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Contohnya etanol atau alkohol yang digunakan dalam proses pelarutan obat dan sebagai pensteril alat kedokteran. 2. Bidang pertanian. Ilmu kimia berperan penting dalam bidang pertanian. Petani menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah serta memberi nutrisi yang diperlukan tanaman.
Ada juga yang digunakan untuk mengurangi hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan pestisida penggunaan. Petani menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah serta memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Ada juga yang digunakan untuk mengurangi hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan pestisida penggunaan pupuk dan pestisida yang benar dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang menguntungkan produsen dan konsumen. 3. Bidang industri. Ilmu kimia seringkali dibutuhkan. Mesin-mesin besar di industri membutuhkan metode yang baik dengan sifat yang tertentu dan sesuatu dengan kondisi serta bahan-bahan yang digunakan. Contohnya semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton yang dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Kain sintesis yang kita gunakan juga merupakan hasil penerapan ilmu kimia. 4. Bidang biologi. Mempelajari suatu senyawa-senyawa, unsur-unsur, dan zat pada makhluk hidup berupa karbohidrat, protein, lemak, serta mempelajari metabolisme sel pada makhluk hidup. 5. Bidang arkeologi. Penentuan usia fosil yang bisa dilakukan pada saat ini yang merupakan salah satu hasil penerapan ilmu kimia. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radioisotop karbon 14. Apa sih radioisotop itu? Sebuah isotop yang tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. 6. Bidang hukum. Di dalam bidang hukum digunakan sebagai alat untuk pemeriksaan bukti kriminalitas oleh tim forensik yang menggunakan ilmu kimia di dalamnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kualitas hidup memerlukan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang. Untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat memerlukan segala pemenuhan kebutuhan yang semakin praktis. Jadi dalam hal ini peran ilmu kimia sangatlah jelas karena ilmu kimia juga berperan dalam memproduksi kebutuhan pangan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan saat ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon maaf. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.